kembali para pengunjung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan konfigurasi address pada program AMI untuk traffic light simpang 4, di mana di layar saudara telah melihat sebuah program AMI untuk traffic light simpang 4. Jadi untuk mengkonfigurasi address pada AMI ini kita harus melihat program daripada traffic light ini dengan menggunakan CF Programmer. Inilah program traffic light untuk simpang 4 dengan menggunakan CF Programmer dari PLC Amron. Di sini saya membuat beberapa instruksi, yakni beberapa instruksi timer, mulai dari instruksi timer 1, instruksi timer 2, instruksi timer 3, instruksi timer 4, instruksi timer 5, instruksi timer 6, instruksi timer 7, instruksi timer 8. Kemudian timer ini nanti akan digunakan untuk mengoperasikan daripada inner relay. Di sini ada beberapa buah inner relay atau berpasangan antara inner relay dengan instruksi timer. Di mana di sini inner relay 200 berpasangan dengan instruksi timer 1. Kemudian inner relay 201 berpasangan dengan instruksi timer 2. Inner relay 202 berpasangan dengan instruksi timer 3. Inner relay 203 berpasangan dengan instruksi timer 4. Inner relay 204 berpasangan dengan instruksi timer 5. Inner relay 205 berpasangan dengan instruksi timer 6. Inner relay 206 berpasangan dengan instruksi timer 7. Inner relay 207 berpasangan dengan instruksi timer 8. Kemudian cara kerja pasangan-pasangan inner relay dengan instruksi timer ini itu bekerja dengan saling mengunci atau interlock atau interlocking, dimana setelah kita start rangkaian ini, maka inner relay 200 akan bekerja. Pada saat bersamaan timer mendapat arus dan menunggu waktu settingan yaitu 20 detik. Isi 200 ini dalam penulisan, tapi dalam pelaksanaannya adalah 20 detik. Menunggu 20 detik kemudian, setelah 20 detik maka timer ini akan bekerja dan
mengoperasikan ini relay 201. Kemudian ini relay 201 akan memutus ini relay 200 dengan saklar 201 dari ini relay 201. Pada saat yang bersamaan dengan relay 201 bekerja, maka timer 2 telah mendapat arus. Setelah 5 detik kemudian, timer 2 akan bekerja, menutup saklarnya di sini, sehingga relay 202 beroperasi. Kemudian ini relay 202 dan dengan saklarnya normally close di sini 202 akan memutus rangkaian pada ini relay 201 dan relay 201 mati. Kemudian bersamaan dengan masuknya arus ke ini relay 202, maka timer 3 juga mendapat arus. Kemudian setelah 20 detik timer ini bekerja dan menutup saklarnya di sini. Ini saklar dari timer 3. Maka ini relay 203 akan bekerja. Bersamaan dengan kerjanya ini relay 203, maka timer 4 mendapat arus. 5 detik kemudian timer 4 bekerja, di mana saklar daripada timer 4 di sini akan menutup dan menyebabkan relay 204 bekerja pula. Dengan bekerjanya relay 204, maka dia akan memutus arus ke relay 203 sehingga relay 203 akan mati. Bersamaan dengan bekerjanya relay 204, maka timer juga akan mendapatkan arus. 20 detik kemudian timer 5 akan bekerja dan saklar timer 5 menutup di sini, menyebabkan relay 05 bekerja. Dengan bekerjanya relay 205, maka relay 204 diputus oleh saklar normally close dari relay 205 di sini. Maka relay 204 mati. Bersamaan dengan bekerjanya relay 205, pada saat bersamaan timer dapat arus. Kemudian 5 detik setelah itu timer akan bekerja dan saklar timer 6 akan menutup di sini, menyebabkan relay 206 bekerja. Dan dengan bekerjanya relay 206, maka saklar normally close dari relay 206 akan memutus arus masuk ke relay 205 sehingga relay 205 akan mati. Kemudian bersamaan dengan hidupnya relay 206, timer 7 juga mendapat arus. Kemudian setelah mendapat arus 20 detik kemudian timer 7 akan bekerja dan menutup saklar daripada timer 7 di sini, menyebabkan relay 207 akan hidup atau beroperasi. Dengan hidupnya relay 207, maka saklar daripada relay 207 akan membuka di sini, menyebabkan relay 206 akan mati. Kemudian sejalan dengan bekerjanya relay 207, maka timer 8 dapat arus. 5 detik kemudian timer 8 bekerja, timer 8
akan digunakan untuk menghidupkan kembali ini relay 200 dengan menggunakan saklar normally open dari timer 8. Ini tadi timer 8 sehingga ini relay 200 hidup kembali. Kemudian terusnya bergantian hidup lagi pasangan ini relay dengan timer 2. Kemudian hidup pula kembali pasangan ini relay 202 dengan timer T3. Timer 3 ini akan menghidupkan pula kembali ini relay 203 dengan timernya T4, dan begitulah seterusnya sampai ke pasangan ini relay 221 dengan timer ke-8. Kemudian balik lagi ke atas. Nah, begitulah seterusnya mulai dari atas lagi sampai ke 8, balik lagi ke atas. Kemudian masing-masing ini relay ini akan dimanfaatkan untuk menghidupkan lampu. Jadi ini relay 201 akan menghidupkan nanti lampu hijau 1. Kemudian ini relay 201 akan menghidupkan lampu kuning 1. Jadi kita lihat di bawah sini. Nah, ini relay 200 ini relay 200 tadi akan menghidupkan lampu hijau 1 dengan menggunakan saklar normally open daripada ini relay 200.00. Kemudian ini relay 201 dengan saklarnya 201 dengan saklar normally opennya 201, maka akan hidupkan lampu kuning 1. Kemudian ini relay 202 dengan saklar normally opennya akan menghidupkan lampu hijau 2. Kemudian saklar normally open dari ini relay 203 akan menghidupkan lampu kuning 2. Kemudian saklar normally open dari ini relay 204 akan menghidupkan lampu hijau 3. Kemudian saklar normally open dari ini relay 205 akan menghidupkan lampu kuning 3. Kemudian terusnya saklar normally open dari ini relay 200.07 akan menghidupkan lampu kuning 4. Kemudian kita lihat di bagian kanan ada timer. Jadi lampu hijau 1 hidup bersamaan dengan timer 1, karena pada saat ini relay 200.00 hidup, timer 1 juga hidup. Kita lihat ke atas. Pada saat ini relay 200.00 hidup, di sini timer 1 akan bekerja. Itu juga ketika ini relay 201 hidup, maka timer 2 juga akan bekerja. Jadi inilah yang saya buatkan sini berpasangan. Kita lihat pula berikut, ketika
lampu H2 hidup, maka timer 3 juga bekerja yang berpasangan dengan ini relay 202. Itu juga ketika lampu hijau 2 hidup, timer 3 juga bekerja yang berpasangan tadi dengan ini relay 202. Itu juga ketika lampu kuning 2 hidup, timer 4 juga bekerja, yang mana tadi berpasangan dengan ini relay 203. Kemudian ketika lampu hijau 3 hidup, timer 5 juga bekerja, karena timer 5 berpasangan tadi dengan inner 204, berpasangan dengan inner relay 204. Kemudian juga ketika lampu kuning 3 hidup, timer 6 juga bekerja, karena timer 6 tadi berpasangan dengan inner relay 200.05. Itu juga dengan lampu hijau 4 hidup, timer 7 juga hidup, karena timer 7 tadi berpasangan dengan ini relay 200.06. Ketika lampu kuning 4 hidup, timer 8 juga hidup, karena timer 8 berpasangan dengan ini relay 207. Kemudian untuk lampu yang warna merah ini dibuat khusus, di mana lampu merah 1 itu dihidupkan oleh pasangan paralel dari saklar-saklar dari ini relay titik 02, dari ini relay 200.02. Kemudian ini relay 200.03, kemudian ini relay 200.04, kemudian ini relay 200.05, kemudian ini relay 200.06, kemudian tambah dengan ini relay 200.07. Kemudian di sini juga dipasang sebuah timer, maka lampu merah hidup, maka timer 9 juga hidup. 9 untuk memberikan waktu lamanya lampu merah 1 hidup. Kemudian kita lihat ke bawah lagi, lampu merah kedua itu dihidupkan oleh beberapa pasang saklar yang diparalelkan, yaitu saklar normally open dari ini relay 200.00 dengan saklar normally open dari inner relay 200.01. Kemudian ditambah lagi saklar normally open dari inner relay 204. Kemudian ditambah lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.05. Kemudian diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.06. Kemudian terakhir diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.07. Jadi pada saat lampu merah hidup, timer 10 juga bekerja. Di sini pasangkan langsung dengan timer 10. Jadi sini waktunya 750 detik. Jadi lampu merah nanti hidupnya selama 700. Di sini lampu merah hidupnya selama 75 detik. Kemudian kita lihat ke bawah, itu lampu merah 3 itu dihidupkan oleh pasangan daripada beberapa saklar, itu saklar normally open dari inner relay 200.00 ditambah diparalelkan dengan saklar normally open inner relay 200.01, diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.02, diparalelkan lagi dengan saklar normally open inner relay 200.03, paralelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.06, kemudian paralelkan lagi terakhir dengan saklar normally open dari inner relay 200.03.
Jadi pada saat lampu merah 3 hidup, juga timer 11 juga hidup. Jadi kalau di sini waktunya adalah 75 detik. Jadi lama lampu merah 3 hidup adalah selama 75 detik. Kemudian kita lihat lampu merah yang keempat. Lampu merah yang keempat M4 dihidupkan oleh pasangan saklar dari saklar normally open dari inner relay 200.00 yang diparalelkan dengan saklar normally open dari inner relay 200.01 diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.02 diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.03 diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.4 terakhir diparalelkan lagi dengan saklar normally open dari inner relay 200.05. Nah, inilah yang menghidupkan daripada lampu merah 4. Pada saat lampu merah 4, timer 12 juga bekerja, mana lamanya timer 12 bekerja adalah 75 detik. Bersamaan dengan hidupnya lampu merah 4, maka timer 12 juga akan bekerja, di mana timer 12 bekerja selama 75 detik. Inilah pasangan waktu dan lampu pada traffic light simpang 4 yang saya buat di sini. Jadi kita lihat lagi ke atas. Jadi setelah kita hidupkan dari saklar start ini, maka traffic light ini akan hidup terus sampai nanti kita tekan tombol stop. Barulah traffic light akan berhenti bekerja. Untuk itu saya tampilkan program HMI yang saya buat untuk traffic light tadi adalah seperti ini. Jadi adalah simpang 4 di bagian utara, bagian timur, di selatan, bagian barat. Masing ada lampu di sini. Tadi ada lampu H1, K1 dan M1. Kemudian di sini ada H2, K2, M2. Di sini ada H3, K3, M3. Di sini ada H4, K4, M4. Kemudian kita lihat dari bagian utara, di sini adalah lampu H1. Nah, kita masukkan sini alamatnya adalah 100.00. Saya klik sini, alamatnya adalah 100.00. Itu kita dapatkan dari alamat lampu H1. Nah, ini. Jadi alamat ini kita masukkan ke program AMI ini di 100.00. Itu adalah alamat untuk lampu H1. Kemudian lampu K1 itu adalah 100.01. Kita lihat ya, 100.01. Ini kita ambil dari alamat ini, daripada lampu K1 yang alamatnya sini adalah 100.01. Nah, inilah tadi yang dimasukkan ke program AMI tadi, 100.01. Kemudian lampu merah 1, kita klik sini. Ini alamatnya adalah 100.08. Kita lihat di sini. Lampu merah 1. Kita lihat bawah tadi. Nah, lampu merah 1 alamatnya adalah 100.08. Kemudian kita lihat lagi timernya.
berpasang dengan H1 tadi. Alamatnya kita lihat, klik di sini. Alamatnya adalah timer 0000. Jadi timer 000. Kemudian kita lihat di sini lampu H1 tadi, buat 1. Nah, ini timernya adalah T1. Alamatnya adalah timer 000. Jadi alamat ini kita masukkan ke program AMI nya. Kemudian kita lihat lagi timer untuk lampu K1. Kita klik sini. Alamatnya adalah timer 0001. Nah, kita lihat di sini. Untuk lampu K1 yang berpasangan dengan T2. Jadi T2 tadi alamatnya adalah timer 0001. Jadi sama di sini. Jadi ini alamatnya kita ambil dari alamat timer tadi. Kemudian kita lihat lagi timer untuk M1. Untuk lampu merah 1, timernya alamatnya mana? Kita lihat alamatnya adalah timer 0008. Nah, kita lihat di sini. Untuk lampu merah 1, berpasang dengan timer 9. Alamatnya adalah timer 0008. Namanya timer 0008. Jadi untuk lampu H2, K2, M2 sampai H3, K3, M3 dan juga H4, K4, M4 sama cara pemberian address yang dilakukan seperti lampu pada bagian utara ini. Contoh kita ambil misalnya H4. H4 alamatnya 10006. Kita lihat di program sini. H4 10006. Nah, ini H4 alamatnya adalah 106, berpasangan dengan timer 7. Kita lihat timer 7 tadi berapa? Timer 7 adalah timer 006. Kita lihat timernya. Timer ini timernya seperti ini. Timernya adalah 0006. Jadi di sini lampu 4 tadi timernya adalah timer 0006. Timer 0006. Kemudian kita lihat lagi lampu K4, lampu kuning 4. Alamatnya adalah 107. Kuning 4. Kita lihat sini kuning 4. Alamatnya 100.074. Kemudian berpasang dengan timer 8. Kita lihat timer 8. Alamatnya adalah timer 0007. Kita lihat di sini timer 8 ini. Nah, betul, timer 0007. Kemudian kita lihat lagi lampu merah. Lampu merah kita klik sini. Alamatnya saya buat di sini adalah 100.0 adalah 100.11. Kita lihat di sini lampu 11. Lampu merah 4 ya. Maksud saya lampu merah 4. Lampu merah 4. Alamatnya adalah 100.11. Jadi lampu merah 4 alamatnya 100.11. Kita lihat di sini. Nah, inilah address atau alamat yang ada pada lampu merah 4 tadi. Kemudian timernya kita klik sini. Timer ini saya beri alamatnya adalah timer 0011. Kita lihat di sini. Timer daripada lampu merah 4 itu adalah timer 12. Alamatnya adalah timer 0011. Ini sama. Jadi saudara sekalian,
agar bisa program AMI ini bekerja, maka masing-masing komponen ini, baik itu lampu maupun timernya ini, kita beri alamat sesuai dengan alamat yang ada pada program tadi, program yang ada pada CX programmer ini. Itu coba kita simulasikan. Pertama kita klik dulu Work Online Simulator, klik sini. Oke, angkanya sudah bekerja. Ini bisa kita operasikan dari sini. Klik Ctrl J, Ctrl J, Ctrl K. Nah, di sini kita lihat program sudah bekerja. Waktunya berjalan ini. Kemudian pindah ke pasangan kedua, kemudian pindah pasangan ketiga. Kemudian pindah ke pasang keempat. Yang sudah perhatikan bahwa kalau sudah berpindah ke bawah, yang di atasnya mati. Tidak ada interlocking tadi. Kemudian tercapai waktunya 20 detik. Kemudian bekerja pasangan bawah ini. Nah, di atas mati. Jadi ini namanya interlocking. Kemudian hidup lagi yang bawah, di atasnya mati. Nah, sini sudah dikunci oleh saklar 206 di sini berupa balik close. Kemudian kita tunggu waktunya 20 detik. Kemudian ini hidup, kemudian ini mati karena ini dikunci oleh saklar 207 dari biner relay 207. Kemudian hidup bersamaan dengan ini relay tadi bekerja, maka lampu juga akan bekerja. Sekarang sudah kembali lagi ke satu. Lagi ke satu ini, maka yang hidup adalah lampu satu, lampu A1. Nah, sekarang sudah bekerja lampu kuning 2. Sekarang sudah bekerja lampu A2. Jadi ketika ini relay 202 bekerja, maka lampu A2 hidup. Kita tunggu. Nah, ketika ini relay 203 hidup, maka lampu K2 hidup, sedangkan lampu di atas mati. Nah, jadi demikian seterusnya. Kemudian lampu juga bagian bawah ini juga bekerja, itu lampu merah. Ketika H2, H3 hidup, maka merah satu yang sini hidup. Kemudian ini kuning 3. Demikian pasangannya. Kemudian ini berganti dari merah 1 ke merah 2. Kemudian merah 3, kemudian merah 4. Nomor 4. Kemudian nanti balik lagi ke atas. Demikianlah seterusnya. Rangka ini akan bekerja tanpa henti, kecuali kalau setelah kita matikan rangkaian ini dengan menekan tombol stop. Ini klik Ctrl J, klik Ctrl K. Nah, jadi rangkaian ini sudah berhenti bekerja. Kemudian untuk menjalankan program HMI, kita klik lagi di sini, itu tombol Start PLC PT Integrated Simulation. Klik OK. Sekarang programnya sedang loading, kita tunggu. Ya, sekarang
program HMI untuk traffic light pada simpang 4 sudah terbuka. Kemudian klik tombol on. Nah, sekarang program traffic light-nya sudah bekerja. Sekarang yang bekerja adalah lampu bagian utara, lampu hijau. Di sini merah, di sini merah, di sini merah. Kemudian di sini kuning, sini masih merah, ini masih merah, ini masih merah. Kemudian sini merah, sini timur, sekarang hijau. Ini merah, ini merah, ini merah. Sekarang masih hijau, di bagian timur masih hijau lampunya. Sekarang lampu kuning, sini masih merah, masih merah, masih merah. Kita tunggu. Nah, sekarang di bagian timur sudah merah, hijau. Ini merah, ini merah, ini merah. Sekarang masih hijau, ini masih merah, masih merah, masih merah. Ini kita tunggu. Kemudian ini akan berganti dengan kuning. Ketika ini kuning, ini masih merah, ini masih merah, ini masih merah. Jadi berpasang lagi, ini jadi merah. Sedangkan di barat, selatan, ini barat, barat hijau, di sini merah, merah, merah. Ini masih hijau, ini masih merah, masih merah, masih merah. Kemudian kuning, di utara masih merah, di timur masih merah, di selatan masih merah, di barat masih merah. Sekarang utara hijau, timur merah, selatan merah, barat merah. Di sini saudara bisa perhatikan waktunya, waktu yang dipakai dari masing-masing lampu. Sekarang utara merah, sedangkan timur hijau, selatan merah, barat merah. Jadi traffic light ini lampunya hidup bergantian untuk satu arah. Jadi saudara sekalian, beginilah cara kerja daripada HMI dari traffic light simpang 4. Jadi kita bisa mengendalikan daripada program traffic light ini hanya cukup dari layar komputer kita dengan menekan tombol on untuk menghidupkan dan dengan menekan tombol off untuk matikan. Saya klik off ini. Nah, demikianlah saudara sekalian bagaimana cara menyusun konfigurasi address atau alamat pada HMI pada setiap komponen yang ada. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saudara sekalian, dan sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.